2021 8420 4003. Di sini pada mata kuliah saya, Kepustakaan Kimia, saya akan menjelaskan tentang Ernest Rutherford, yang mana dia adalah ilmuwan yang dikenal sebagai salah satu penemu model atom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, sejarah, dan penemuan Ernest Rutherford. Nama Ernest Rutherford, tempat tanggal lahir 30 Agustus 1871, Brightwater, Selandia Baru. Meninggal pada tanggal 19 Oktober 1937, Cambridge, Britania Raya. Kebangsaan Inggris, alma mater Universitas Canterbury dan Universitas Cambridge. Dikenal sebagai Bapak Kacamata Nuklir, model Rutherford, dan penemu proton. Karyanya Radioactivity pada tahun 1904, Radiation from Radioactive Substances pada tahun 1930, dan The Newer Alchemy pada tahun 1937. Ernest menerima pendidikan awal di sekolah pemerintah Nelson Collegiate School pada usia 16 tahun, dan pada tahun 1889 ia mendapat beasiswa universitas dan pindah ke Universitas di Selandia Baru yang bernama Canterbury College. Sejarah Ernest Rutherford. Ernest Rutherford lahir pada tanggal 30 Agustus 1871 di Nelson, Selandia Baru. Ayahnya, James Rutherford, dari Skotlandia, adalah seorang tukang roda yang bermigrasi ke Selandia Baru dengan kakek dan seluruh keluarganya pada tahun 1842. Sedangkan ibunya, Ni Martha Thompson, adalah seorang guru di sekolah Inggris. Nah, Ernest menerima pendidikan awal di sekolah pemerintah Nelson Collegiate School pada usia 16 tahun. Dan pada tahun 1889 ia mendapat beasiswa universitas dan pindah ke Universitas di Selandia Baru yang bernama Canterbury College. Setelah menjadi mahasiswa di Canterbury College, dia melanjutkan studi tersebut dan bekerja di Canterbury dan melakukan penelitian mengembangkan detektor radio. Ia lulus MA pada tahun 1893 di Fakultas Matematika dan Ilmu Fisika, dan kemudian dia melanjutkan penelitian di college-nya dalam waktu yang singkat dan menerima gelar BSc di tahun berikutnya. Pada tahun yang sama, ia mendapatkan beasiswa di bidang sains yang memungkinkan dia pergi ke Cambridge College sebagai mahasiswa riset di Cavendish Laboratory di bawah pimpinan J.J. Thomson. Pada tahun 1895, ia memperoleh beasiswa dari Cambridge University dan ia melakukan penelitian di bawah bimbingan J.J. Thomson. Mulai saat itu, ia mulai terbiasa dengan penelitian yang menggunakan radioaktif. Pada kedatangannya di Cambridge, bakatnya dengan cepat diakui oleh Profesor Thomson. Selama penelitian pertamanya di laboratorium Cavendish, ia menemukan sebuah detektor untuk gelombang elektromagnetik, suatu fitur penting yang magnetizing komporan yang cerdik kecil berisi kumpulan kawat besi magnet. Dia bekerja bersama-sama dengan Thomson mengamati perilaku ion-ion dalam gas yang telah diberikan sinar X, dan juga pada tahun 1897 pada mobilitas ion dalam hubungannya dengan kekuatan medan listrik dan pada topik terkait seperti efek fotolistrik. Penemuan Rutherford. Saat berada di laboratorium Cavendish, Rutherford diundang oleh Profesor J.J. Thomson untuk berkolaborasi dalam studi sinar X. Bersama-sama, Rutherford dan Thomson mempelajari efek sinar X pada konduktivitas gas. Sementara Thomson melanjutkan untuk memeriksa apa yang kemudian disebut elektron, Rutherford melihat lebih dekat pada radiasi penghasil ion. Sinar radioaktif ditemukan pada tahun 1899. Ernest Rutherford melakukan studi tentang sinar radioaktif. Dia menempatkan radium di bagian bawah kotak timah kecil. Sinar yang dihasilkan dikenakan pada medan magnet yang sangat kuat. Rutherford menemukan bahwa sinar dipisahkan menjadi 3 bagian yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Penjelasan pada gambar. Untuk memudahkan, Rutherford menamai 3 jenis radiasi tersebut dengan alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa dibelokkan ke arah yang berlawanan dengan sinar beta. Gambar di atas menunjukkan bahwa sinar alfa bermuatan positif, sinar beta bermuatan negatif, sedangkan sinar gamma tidak bermuatan. Penelitian lebih lanjut telah menunjukkan bahwa sinar alfa merupakan inti helium, sinar beta adalah elektron, dan sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik yang frekuensinya lebih tinggi dari sinar X.
model atom Rutherford. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Mesreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Akan tetapi, kemudian mereka menemukan bahwa sebagian kecil dari partikel alfa mengalami pembelokan yang cukup besar, bahkan beberapa di antaranya dipantulkan. Rutherford menemukan adanya partikel alfa terpantul pada penembakan lempeng emas dengan sinar alfa, sehingga Rutherford berpikir bahwa partikel alfa yang terpantul itu pastilah telah menabrak sesuatu yang sangat padat dalam atom, dan ini membuat model Thomson sebagian tertolak. Partikel alfa. Dengan model seperti itu, penghamburan sinar alfa oleh lempeng emas tipis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan. Nah, ini beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Berdasarkan penemuannya, Rutherford mengibaratkan bahwa atom persis dengan sistem tata surya yang mana matahari dikelilingi oleh planet-planet. Oleh karena itu, model atom Rutherford seringkali disebut sebagai model atom planet. Bisa dilihat dari gambar di samping. Kelebihan model atom Rutherford. Yang pertama, membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Yang kedua, dapat mengabarkan gerak elektron di sekitar inti. Yang ketiga, elektron dapat bergerak dalam lintasan apapun dari lintasan yang tak terhingga jumlahnya. Yang keempat, jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditemukan. Kekurangannya, yang pertama, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Ernest Rutherford, never say I tried it once and it didn't work. Terima kasih.